Anggota DPR lintas fraksi rame-rame menolak pindah ke IKN. Meski usulan itu sudah ditolak oleh pemerintah, bukan berarti DPR serta-merta mau pindah. Sebab pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih jauh dari kata selesai. Jikapun dipaksakan untuk mengejar waktu pelaksanaan Pilkada serentak 2024 November mendatang, tidak menutup kemungkinan akan direvisi kembali oleh anggota DPR yang baru. Selain itu, masih ada beberapa kemungkinan sebagai penguat argumen Jakarta menjadi kota parlemen. Pertama, sampai sekarang pembangunan gedung DPR di IKN belum selesai, sehingga terbuka kemungkinan belum bisa dipakai sampai akhir 2024. Artinya, DPR masih akan bersidang di Senayan, meski mungkin Presiden dan anggota Kabinet sudah pindah ke IKN. Kedua, tanggal 1 Oktober, anggota DPR dan juga DPD hasil pemilu 2024 dilantik. Artinya akan terjadi pemikiran dan usulan baru berdasar komposisi dan kekuatan politik di DPR. Ketiga, kubu oposisi kemungkinan akan diisi oleh PDIP, PKB, dan PKS. Jika melihat hasil pemilu 2024, kekuatan ketiga partai lebih dari sepertiga dari 575 total anggota DPR. Dalam hitungan kasar, gabungan ketiga partai menguasai sekitar 210 kursi DPR. Artinya tidak mudah bagi pemerintah untuk mendikte DPR seperti era sekarang. Tidak ada lagi cerita DPR hanya dijadikan tukang stempel kebijakan pemerintah. Terlebih kemungkinan PDIP masih menjadi fraksi terbesar sehingga berhak atas kursi ketua DPR andai Undang-Undang MD3 tidak diutak-atik, di mana kursi ketua DPR menjadi hak pemenang pemilu. Keempat, konsentrasi dan fokus pemerintahan mendatang tentu tidak asal copy paste pemerintahan sekarang. Meski pembangunan IKN tetap dilanjutkan, tetapi skala prioritasnya tentu berbeda. Hal ini akan berdampak pada alokasi anggaran. Terlebih APBN yang sudah kurus akibat besarnya kewajiban membayar bunga dan cicilan utang masih harus dibagi dengan pembiayaan program makan siang gratis. Menaikkan pajak seperti dengungan yang sudah kita dengar tentu ada batasannya, kecuali jika pemerintah benar-benar tidak peduli dengan penderitaan rakyat akibat himpitan harga-harga kebutuhan pokok. Kelima, saat ini lahan dan bangunan di IKN dikuasai oleh segelintir konglomerat dalam negeri. Dampaknya sudah terlihat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada masyarakat lokal. Apakah pemerintahan mendatang juga menutup mata terhadap kondisi demikian? Dari alasan-alasan di atas, masih terbuka kemungkinan hanya presiden dan kabinetnya yang pindah ke IKN. Bahkan jika terjadi pecah kongsi, bukan mustahil pembangunan IKN akan berhenti. Jangan bilang tidak mungkin, setahun yang lalu siapa yang berpikiran Presiden Jokowi akan meninggalkan PDIP? Dalam politik, hanya ada satu kepastian, yakni ketidakpastian itu sendiri. Demikian quote untuk kali ini. Tetap semangat.